الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhai muslimun rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segenap kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan jalan-jalannya agar kaki kita melangkah di atas jalan-jalan tersebut, atas setiap kebaikan dan musibah petaka yang Allah hindarkan dari kehidupan kita, yang mana itu semuanya tidak akan dapat terhingga dan tidak akan dapat terhitung. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada suri teladan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah wa Rasul dan Rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang diembankan, diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua dalil yang kami sampaikan tadi, baik dari Al-Quran Al-Karim maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan bahwasanya siapapun yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan, jabatan, baik dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terkecil, yang besar, yang cakupannya luas ataupun yang sempit, bahwasanya kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini adalah amanah yang besar. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Abu Dzar meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jabatan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengutus aku? Tidakkah engkau menjadikan aku sebagai pejabat?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Dzar, innaka dha'if." Wahai Abu Dzar, engkau adalah manusia lemah. Innaha, sesungguhnya jabatan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabir, azim. Ini adalah perkara yang besar. Ini adalah amanah, innaha amanah. Jabatan, posisi, kedudukan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Apa kata beliau? Innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sesungguhnya jabatan kelak pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqin, kecuali orang yang mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar. Kecuali orang yang mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar. Wa adda alladhi
dan dia bisa menunaikan apa yang sudah dia bebankan dari amanah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai khatib di siang hari ini, kami tidak sedang berkampanye. Kami tidak dibayar, kami tidak diutus, kami bukan simpatisan, dan bukan apapun, tidak ada kaitan dengan partai apapun. Tapi kami sebagai orang-orang yang diamanahkan oleh Allah, yang sedikit diberi secuil ilmu yang wajib disampaikan kepada umat, karena ini amanah dari kami. Balighu anni wal ayat, amanah dari Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semuanya sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan dariku walaupun satu hadis. Maka setiap kebenaran tidak boleh disembunyikan, setiap kebenaran harus disampaikan, setiap kebaikan harus diajak, dimotivasi umat untuk mengamalkan itu, dan setiap kemungkaran harus dicegah dari umat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in, kita dengan berita-berita yang baik sekilas atau berita yang panjang, pesta demokrasi yang sedang kita hadapi ini, yang tidak terasa tinggal 12 hari lagi, tentunya ini menjadi bekal kita. Harus benar-benar kita matangkan muhasabah. Dan saya tidak memaksa orang memilih, orang tidak memilih, orang mau golput, tidak golput, itu pilihan masing-masing, itu pribadi. Jangankan urusan duniawi, urusan agama saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Agama saja tidak ada paksaan, apalagi urusan duniawi. Silakan, semuanya punya hak memilih. Tapi yang memilih bertanggung jawab, yang tidak memilih pun akan diminta pertanggungjawaban. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Benar kata seorang penyair, ada yang mengatakan salasatul la yakhtalifun, ada 3 golongan, mereka itu tidak ada bedanya. Al-majnun wa syair wal muhib, orang gila, penyair, dan orang yang jatuh cinta. Maksudnya apa? Orang yang jatuh cinta, penyair, sama-sama gila. Sama seperti orang-orang yang mendukung pasangan baik nomor 1, 2, 3. Wallahu a'lam, kami tidak menuduh, tidak memfitnah. Tapi kalau orang yang dia sudah punya kepentingan, tidak peduli lagi dengan keburukan, tidak peduli lagi dengan jejak yang buruk dan lain sebagainya, pokoknya ada kepentingan yang menguntungkan pribadinya, menguntungkan partainya, saya dukung. Wal'iyadzubillah. Ini yang kelak kata Nabi SAW, khizyun wa nadamah, akan menjadi kehinaan bagi dia dan akan menjadi penyesalan bagi dia pada hari kiamat nanti. Kehidupan dunia ini sepanjang-panjang beberapa ribu tahun. Dan pribadi kita, kalau kita kembali kepada kehidupan pribadi kita, berapa tahun? 60, 70, 80, yang lebih daripada itu sedikit. Tetapi pertanggungjawaban yang sangat panjang kelak pada hari kiamat, itu yang akan berat dihadapi oleh setiap orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in, ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Lihat, kalau kita baca sejarah, dan ini jelas sejarahnya, tarikhnya jelas, bahwasanya Nabi SAW sampai 3 hari tidak dikuburkan. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW yang boleh ditiru. Karena Nabi itu di masa hidupnya suci, dan ketika menjadi mayitnya jasadnya tetap suci, jasadnya tetap barokah. La ta'kulul ardh, jasad para nabi itu tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan dimakan oleh ulat, tetap utuh. Tibqa hayyan wa mayitan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menyambut Rasulullah SAW di masa hidupnya, wahai Rasul, engkau jiwanya dalam keadaan balik, dalam keadaan hidup maupun mati. Dan Rasul tidak mengingkari perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sampai 3 hari beliau tidak dimakamkan karena sibuk orang mengelatinya. Dan mereka juga di antara sebab yang disebutkan oleh para ahli sejarah adalah karena mereka juga khilaf siapa yang memandikannya, dikuburkan di mana dan lain sebagainya. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab kenapa juga beliau diakhirkan dikuburkannya,
karena harus ada kepemimpinan yang menggantikan beliau. Lihat, di zaman sekarang orang mencalonkan diri, orang mempromosikan diri, menginginkan dirinya menjadi pemimpin. Dia tidak tahu ini pertanggungjawaban yang akan berat, memperberat hisab dia kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita semuanya. Orang yang sengaja menerjunkan dirinya dalam satu jabatan apapun itu, kalau dia caranya dengan cara yang tidak benar dan tidak menunaikan dengan cara yang benar, akan menjadi penyesalan dan akan menjadi kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kisahnya? Tidak langsung ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak. Ada yang mengatakan fulan. Tetapi akhirnya keputusan itu bulat diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kesepakatan para sahabat seluruhnya. Dan mereka enggan, mereka tidak mau. Mereka saling tunduk, mereka saling mempersilakan yang lainnya, silakan pilih yang lebih soleh, silakan pilih yang lebih bertakwa daripada itu. Tidak sebagaimana dewasa ini di zaman sekarang ini, orang yang saling membela dirinya, merekomendasikan dirinya, merasa dirinya lebih baik daripada golongan yang lainnya. Wal'iyadzubillah, ini kenyataan yang ada. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, kiat yang pertama agar kemudian kelak kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang kuat, pemimpin yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, masyarakat, terutama orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Maka yang pertama adalah jangan lupa doa bagi muslim adalah senjata yang benar-benar ampuh. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan, lau kana li du'a, seandainya aku punya doa yang pasti dijawab oleh Allah, maka aku akan serahkan doa ini diperuntukkan untuk pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena untuk pribadi, ya kemaslahatan pribadi, keluarga sekitarnya. Tetapi kalau pemimpin, maka kemaslahatan yang luas untuk banyak manusia. Maka jangan lupa, yang memilih, yang tidak memilih, yang berpihak kepada salah satu daripada tiga, tetap jangan andalkan hawa nafsu, jangan andalkan pikiran, jangan, karena semua itu kembali kepada nafsu kita, kembali kepada penilaian kita. Kita tidak tahu hatinya, kita tidak tahu apa yang tersembunyi. Yang tahu semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan semuanya sebagaimana nasihatuna, bagaimana diharapkan oleh wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahi wal mujtaba nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa intafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam hadis-hadis yang sahih, walaupun tentunya kita tidak sepakat dengan sistem-sistem yang hati nurani kita menolak, karena kita yang berkumpul di sini sebagai kaum muslimin tentunya kembali kepada kacamata Islam. Tetapi apa boleh buat, kita dihadapkan dengan kenyataan, kita dihadapkan dengan realita. Yang mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, kita mengikuti alur tersebut. Maka itulah yang difatwakan oleh ulama-ulama kontemporer kita. Silakan, ya, karena memang sistemnya demikian, kita melihat menimbang maslahat dan madaratnya, maka boleh seseorang itu kemudian memilih dari paslon-paslon yang ada. Maka masyarakat muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, ada syariat berikan batasan, yaitu diantaranya inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya orang yang paling pantas engkau beri upah, yang paling pantas engkau jadikan dipilih oleh engkau, ya, kalimat sederhananya demikian, al-qawi al-amin, adalah orang yang kuat dan orang yang punya amanah. Orang yang kuat dan orang yang amanah. Dan prinsip lainnya adalah orang yang dekat dengan orang-orang yang susah, orang yang mau mendengar saran-saran orang-orang yang bijak dan orang-orang soleh. Berarti orang-orang yang dekat dengan para alim ulama. Alhamdulillah, kita dihadapkan dengan 3 pasien yang
semuanya dengan izin Allah muslim. Walaupun tentu kita memilih yang keburukan yang paling kecil, karena kalau kita mengatakan yang terbaik dari yang tiga, saya tidak berani mengatakan terbaik. Karena di zaman sekarang mengatakan terbaik sangat sulit. Untuk diri sendiri, untuk orang lain sulit. Ya. Dan bukan berarti kita mengatakan diri kita sudah baik, orang lain tidak baik, tidak. Kita berbaik sangka kepada orang lain, tetapi setidaknya yang menjadi pertimbangan mana yang mudaratnya kira-kira lebih sedikit daripada tiga ini. Mana yang keberpihakannya kepada rakyat kecil itu lebih cenderung. Itu yang menjadi prinsip dalam kepemimpinan yang kelak semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Sekali lagi kami tegaskan, ya, kami bukan simpatisan, kami bukan berafiliasi kepada salah satu partai dan lain sebagainya, tetapi sebagai seorang muslim kewajibannya adalah tanasuh, saling menasihati, wa ta'awun, saling tolong-menolong demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan umat Islam secara khusus dan umat beragama bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan kita ingin lihat, dan Islam mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam mengajarkan toleransi, tidak sebagaimana dituduhkan terorisme dan sebagainya dituduhkan kepada orang-orang yang berjenggot, orang-orang yang berjubah, orang-orang yang bersorban dan sebagainya. Ini tuduhan yang keji. Kita lihat bagaimana Allah bukakan mata dunia, lihat bagaimana Zionis, lihat bagaimana sekutu-sekutu Amerika dan lain sebagainya. Kita semua menyaksikan. Ternyata bukan dari orang-orang Islam. Agar memberikan petunjuk kepada hati kita, diberikan kecondongan kepada yang terbaik. Ya, kalau kita katakan dengan kata demikian, dengan kalimat demikian, atau yang paling memihak kepada bangsa ini, benar-benar bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan maslahat umum. Sebagaimana dulu Umar bin Abdul Aziz, yang dikatakan dalam sejarah, tidak ada yang kelaparan di zamannya. Bahkan bisa dikatakan beliau raja, beliau khalifah, tetapi beliau termasuk warga yang miskin. Keluarganya yang kaya justru dimiskinkan, dibuat sederhana. Tetapi yang lain bahkan dikatakan hewan pun tidak ada yang kelaparan di zaman itu. Bahkan sekalipun beliau tidak disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang 4, tapi para ulama mengatakan beliau khalifah yang kelima. Ya, saking bagaimana sejarah sejahteranya, bagaimana baiknya, bagaimana damainya, tentramnya, amannya negeri tersebut. Kenapa? Karena dipimpin oleh sosok yang bertakwa, yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini modal yang paling penting, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang akan memimpin satu bangsa tapi dia tidak takut kepada Allah. Sebagaimana pernah mungkin tersebar suatu quote atau pernyataan entah politikus atau siapapun itu, pernah kami dengar di salah satu stasiun televisi. Banyak di negeri kita ini pejabat, kalau di luar negeri itu takut sama pemimpin gitu ya. Kalau di kita, Allah aja nggak takut. Sama Allah aja nggak takut, bagaimana sama hukum? Kalau Allah saja sudah tidak ditakuti, bagaimana negeri ini akan maju? Wal'iyadzubillah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah sama-sama. Karena ini doa yang penting untuk semua kita. Kalaupun tidak secara langsung dampaknya kembali kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang masih susah. Orang-orang yang benar-benar mereka merasakan ketika naik, ya, seperti bensin, minyak dan lain sebagainya, mereka merasa kesusahan. Kalau kita mungkin Allah berikan kelapangan biasa saja. Alhamdulillah, kita harus bersyukur itu. Tetapi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang benar-benar kita mengenal mereka, bahkan mereka menangis, menjerit dan lain sebagainya, kita harus benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada negeri kita ini pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang kuat, pemimpin yang benar-benar membela negara ini agar menjadi negara yang aman, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal mutatahhirin,
Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna a'malana salihah ya arhamar rahimin, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi taubatina farzuqna imaman adila, Allahumma bi taubatina farzuqna imaman adila, amina qawiyya ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma man minna yakun imama fi ihda al-masani aw ghairaha faj'al hisabana hisaban yasira wa la taj'al hisabana hisaban asira ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira wa la tuhasibna hisaban asira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.